Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbainah dari unit SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Amanah saya di sini sebagai guru mata pelajaran IPS dan wali kelas 9B. Kali ini saya mau membedah buku yang berjudul Literasi Emosi Intelligence with a Heart, di mana penulisnya di sini ada Dandi Birdi dan Diah Mahmudah. Baik, untuk tampilan depannya seperti ini. Dan untuk bagian isinya itu terdiri dari 7 bab, di mana bab satunya dengan tema dekat dengan dunia rasa dan emosi, bab 2-nya asah hati dengan empati, bab 3-nya narasi indah tentang pengelolaan emosi, bab 4-nya damai dengan pemaafan tulus, bab 5 integrasi 4 dimensi literasi emosi, bab 6 asesmen literasi emosi, dan yang terakhir itu temanya adalah hati bahagia dengan literasi emosi. Nah, saya di sini merangkum beberapa poin penting dalam buku tersebut, di mana bagian awalnya penulis menceritakan latar belakang kenapa buku ini diangkat, betapa pentingnya sebuah literasi emosi. Di dalam bukunya di halaman 16 itu memaparkan tentang 3 otak. 3 otak di sini bukan hanya otak kepala yang sering kita pada umumnya ketahui, tapi di sini ada kepala, usus, dan jantung. Nah, di mana dari mana otak di sini memiliki fungsinya masing-masing. Untuk kepala itu fungsinya sebagai tempat logika dan kecerdasan. Pikiran bawah sadar mengarahkan sekitar 90% dari perilaku kita. Kemudian usus, di mana 90% serotonin tubuh yang terlibat dalam suasana hati dan manajemen diproduksi di usus. Sedangkan jantung, ada lebih banyak jalur saraf yang mengarah dari jantung ke otak kepala daripada dari otak kepala ke jantung. Nah, di antara 3 otak ini, manakah yang menjadi konduktor atau sebagai pemeran utamanya? Di sini disebutkan bahwa yang menjadi konduktor atau pemeran utama dari 3 otak tadi adalah hati. Hatilah yang menjadi leader jiwa seorang manusia. Di halaman 18 juga penulis memaparkan bahwa di sini diibaratkan konduktor tadi ya, hati ya. Di mana tugas hati dalam jiwa manusia bak peran seorang konduktor dalam orkestra. Tongkat konduktor memberitahu pemain kapan harus memulai lagu dan ritme apa yang harus dimainkan. Konduktor menginstruksikan pemain untuk menafsirkan semua ekspresi musik yang diperlukan. Tanpa konduktor, harmonisasi para pemain orkestra sukar terjadi. Seorang konduktor mampu mengarahkan pemain, tetapi pemain tidak akan bisa mengarahkan konduktor. Jadi ibarat seorang konduktor tadi, hati mampu mengarahkan otak dan anggota tubuh lain. Tetapi otak dan anggota tubuh lain tidak mampu mengarahkan hati. Nah, kemudian fakta lain juga menguatkan bahwa ternyata lebih banyak jalur neuron yang berasal dari hati ke otak daripada sebaliknya. Nah, ini juga selaras dengan hadis riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad segumpal daging, jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Nah, jadi di sini penulis memberikan semacam alasan kenapa pentingnya literasi emosi. Ya, tadi karena jantung atau hati adalah sebagai tumpuannya. Kemudian rangkuman saya berikutnya dari buku ini adalah di mana di sini juga disebutkan manfaat bersahabat dengan dunia rasa dan emosi. Berikutnya dari buku ini ada juga tema yang sangat menarik, yaitu mengasah anak dengan rasa empati, di mana prinsip dasarnya adalah untuk mengasah hati dengan empati, anak bisa sukacita memberi ketika anak bisa peka pada orang lain jika ia sudah peka pada dirinya sendiri. Jadi anak kalau misalkan dia sudah terbiasa dilatih untuk peka dengan dirinya sendiri, maka dia juga akan peka dengan orang lain.
Nah, kemudian anak akan sukacita dia memberi kepada orang lain kalau misalkan dia juga sudah puas menerima pemberian dari lingkungan sekitarnya. Di sini bisa salah satunya keluarga maupun orang tua. Nah, kemudian di buku literasi emosi di halaman 93 dan 94, di situ diberikan metode aktivitas alami untuk mengasah rasa empati. Jadi ya di mana kita bisa memakai metode ATM, di mana A-nya yaitu apresiasi. Kita menghargai perilaku anak juga lingkungannya ketika ada momen memberi dan berbagi agar sisi cahaya ini terus hidup dan menguat di anak. Jadi kalau misalkan anak melakukan hal baik, tidak ada salahnya untuk kita memberikan apresiasi supaya anak juga terbiasa dan sisi cahaya dari perilaku baik mereka tetap kuat di anak seperti itu. Kemudian ada itu teladan. Di mana teladan di sini kita bisa sebagai role modelnya mereka, maupun kita juga bisa memberikan contoh dengan perilaku yang konkret melalui apa? Melalui kisah nabawiyah atau sirah nabawiyah atau beberapa cerita positif lainnya. Di sini diberikan contoh, misalkan kita hendak membiasakan anak untuk berinfak atau bersedekah. Kita bisa memberikan teladan melalui sirah nabawiyah. Misalkan di sini kita membacakan terlebih dulu hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Birwas atau Silah wal Adab, di mana ada seorang laki-laki yang melewati ranting berduri berada di tengah jalan. Ia mengatakan, "Demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin sehingga mereka tidak akan terganggu dengannya." Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Nah, dari cerita yang diambil dari hadis ini, itu kita bisa memberikan teladan kepada anak kalau misalkan kita menolong dengan hal sederhana tadi seperti menyingkirkan duri di jalan, itu bisa menjadi teladan walaupun kita tidak mencontohkannya langsung, tapi kita bisa memberikan teladan melalui sirah nabawiyah, hadis seperti itu. Nah, dan metode yang terakhir di buku ini juga disebutkan pentingnya memberikan afirmasi. Jadi ATM, M yaitu memberikan afirmasi. Memberikan afirmasi diharapkan anak memiliki konsep dan nilai internal berbarengan dengan hadirnya emosi sukacita. Nah, misalkan di sini kita ingin membiasakan anak-anak kita untuk terbiasa berinfak, bersedekah. Kalau misalnya kita memiliki rezeki yang lebih, kita bisa memberikan afirmasi misalkan seperti ini. Sharing and helping make me feel good. Jadi dengan kita berbagi, dengan kita menolong orang lain, bisa membuat perasaan kita senang, bisa membuat perasaan kita bahagia seperti itu. Nah, jadi ATM ini penting kiranya kalau misalnya kita praktekkan dalam mendidik emosi anak-anak. Itu dengan memberikan apresiasi, memberikan teladan, entah itu sebagai role model maupun sirah nabawiyah, ataupun memberikan afirmasi tadi. Kemudian yang terakhir, nah salah satu cara kita mengasah empati anak-anak di sini diberikan metode dialog. Misalkan dialog oleh-oleh. Nah, ketika sedang berpisah jarak dengan keluarga, kita bisa meminta anak memilihkan oleh-oleh untuk keluarga yang ada di rumah. Ini mengasah kepedulian pada dunia selain dirinya. Jadi di sini ada cara kita untuk melatih anak supaya tidak hanya egosentris tapi juga sosiosentris. Di mana di buku ini diceritakan bahwa ketika kami mengamati anak masih berfokus pada dirinya atau egosentris, ia akan memilih oleh-oleh berdasarkan seleranya sendiri. Tapi kalau misalkan anak tersebut sudah memiliki rasa empati atau emosi yang berkembang, yang tadi egosentris menjadi sosiosentris, dia akan memilihkan oleh-oleh berdasarkan selera orang lain. Jadi bukan hanya untuk berdasarkan selera dirinya sendiri, tapi berdasarkan selera orang lain. Nah, di situ kita bisa melihat adanya perkembangan emosi ya, dari egosentris menjadi sosiosentris. Kemudian berikutnya ada metode lagi atau dialog dengan
What if atau bagaimana kalau, nah di sini dipaparkan bahwa kepedulian pada dunia orang lain bisa dipantik dengan membayangkan apa yang sekiranya akan terjadi jika saya buang kulit pisang sembarangan. Tidak menyiram kloset kamar mandi, apa yang terjadi? Terus membuang permen karet sembarangan, apa yang akan terjadi? Nah, dan contoh lainnya seputar dunia anak. Nah, kembangkan dialog ini secara bertahap dari tema harian hingga tema kehidupan, termasuk kisah-kisah teladan Rasulullah. Jadi berdasarkan kisah-kisah teladan Rasulullah tadi, misalkan kayak membuang duri di jalan, itu biasakan dialog-dialog yang seperti itu untuk melatih emosi anak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan dari buku literasi emosi ini. Saya rasa buku ini sangat bermanfaat untuk melatih diri kita sebagai pendidik maupun anak-anak supaya mereka juga terbiasa untuk melatih emosi, mengenali emosi, supaya emosi anak-anak juga berkembang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.